Baik, Shalom, selamat malam sahabat kehidupan. Senang sekali kami di sini bisa hadir kembali untuk menemani aktivitas setiap sahabat semuanya. Di sini saya Nancy dan rekan saya Kak Jeffrey dan Kak Roro kembali mengajak kita semua untuk bersiloam bersama, di mana kita akan menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan pujian kita, menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan nanti juga tentunya sahabat kehidupan seperti biasanya kita akan dihadirkan dengan sedikit dari kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kita, menguatkan kita, menghibur kita, mendidik kita, dan tentunya juga akan menguatkan kita selalu. Sahabat kehidupan, bagi Anda yang ingin mengirimkan pokok doa Anda bisa mengirimnya melalui SMS atau WA ke nomor 0815 3939 7070. Sekali lagi Anda bisa mengirimkan pokok doa Anda ke nomor 0815 3939 7070. Mari sahabat kehidupan, kita satukan hati kita untuk menaikkan penyembahan kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semuanya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya karena Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan terus berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami ingin satukan hati kami untuk menyembah Tuhan. Kiranya setiap pujian kami, setiap penyembahan kami hari ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Mari sahabat, kita bersama-sama persiapkan hati kita, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari percaya selama kita menyembah, selama kita menyanyikan pujian, ada kuasa yang dahsyat yang terjadi dalam kehidupan kita bersama. Mari kita berikan yang terbaik untuk Allah kita yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus. Amin. Di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Kau bersama dengan kami Tuhan. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah Bersamamu Tuhan, bersamamu Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Ya, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Tuhan. Perkenananmu yang Terima kasih Tuhan Yesus. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari sekali lagi sahabat, dengan sungguh-sungguh Engkau ada bersamaku. amin Tuhan. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari sembah Dia sahabat, mari sembah Allah yang hidup. Mari percaya di dalam penyembahan ada kuasa, di dalam penyembahan ada mujizat. Mari mari Allah Roh Kudus berkarya di tengah kami. Mari Tuhan jamah setiap kami, lawat setiap hati. Hadirat Tuhan. Mari lebih lagi sahabat, mari lebih lagi kita bermazmur bagi Allah kita. Naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan kita. Sebuah pujian pengagungan ucapan syukur yang lahir dari hati kita dengan segenap hati. Yesus, Yesus Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Ajaib, Allah yang mulia. Yes, amin, amin.
akan kebaikan-Mu. Kami mengecap kasih-Mu, Tuhan. Engkau sungguh baik. Amin Tuhan. Yes. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, Mari bersama-sama sahabat. naikkan syukurku. Yes. Buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. yes. Haleluya. Mari sahabat, dengan segenap hati. Engkau sungguh baik. Engkau Tuhan maha baik. Kami mengalami kebaikan-Mu itu Tuhan. Kasih-Mu Kami mengecap kebaikan-Mu itu Bapa. Ya Tuhan, di hidupku. amin Tuhan, kami bersyukur. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sahabat bersama-sama naikkan syukur kita. Nah,
setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu Terima kasih di Bapa. hidup kami di sepanjang Engkau hidup. Maha Terima baik. kasih Tuhan. Besar setiamu. Yes, mari sahabat, lebih lagi, mari Tuhan berkarya dengan kita. Lebih Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang mulia, Tuhan yang ajaib, Allah yang maha besar. Kami sembah Allah yang hidup, kami sembah Raja di atas segala raja. Kami sembah Tuhan atas semesta alam. Terima kasih. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Yesus, Yesus Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kau tempat perlindungan, Kau kubur tahanan, Kau batu karang yang teguh, Kau perisai yang hidup. Kami aman dalam tangan-Mu, kami aman dalam naungan-Mu. Sebab kami milik-Mu, sebab kami kepunyaan-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes. Amin Tuhan, amin, amin. Beri hadirat-Mu Tuhan turun ke atas setiap kami, turun ke atas setiap sahabat di tempat mereka masing-masing, di kediaman mereka masing-masing. Ajaib perkasa perbuatanmu. Amin Tuhan. Kau ajaib, Kau mulia, Kau dahsyat, Kau maha besar. Ku nyanyi Haleluya. ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ya Tuhan. Di hidupku. Yesus, Yesus, Yesus. Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
percaya. Yes, jadi seperti apa yang kita percaya. Jadi seperti apa yang kita percaya. Tak usah ku cemas, kau Ya Tuhan, saat ku lemah, kau kuatku. ini kepercayaan kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, kau sangat hebat, kau sangat ajaib, Allah yang perbuatanmu di hidup kami. Haleluya, Maha besar. kau ajaib, ya saat Tuhan kami hebat, sungguh kami harus dahsyat, penyertaan Tuhan kami bersyukur. Haleluya, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Bapa. Yesus yang baik. Bapa Engkau sungguh baik. Kau teramat baik Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu selalu baru rahmat-Mu setiap hari. Kekuatan anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan Yesus, bahkan pada saat kami menyembah-Mu, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini setiap kami yang letih, lesu, berbeban berat, biarlah kami terima kelegaan. Kami terima damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, turun memenuhi setiap hati kami, menggantikan ketakutan, menggantikan kecemasan, menggantikan kekhawatiran. Biarlah pada malam hari ini, bahkan pada saat kami menyembah-Mu Tuhan, setiap yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang adalah maha dahsyat, maha ajaib.
Tahun-tahun hidup kami sudah berlalu Tuhan. Kami telah melewati begitu banyak musim kehidupan. Di sana kami melihat begitu banyak keajaiban, pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami tetap percaya hari ini, di depan, dan seterusnya Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang akan terus menolong kami, menyatakan keajaiban dan mujizatnya untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Engkau yang terbaik Tuhan, Engkau yang terbaik. Engkau yang tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Kami bersyukur Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus pada malam hari ini kami membuka hati kami. Berbicaralah untuk setiap kami Tuhan. Pengurapan-Mu ada atas setiap kami semuanya. Wahyukan kebenaran ini Tuhan sehingga menjadi rema untuk setiap kami yang mendengarnya. Tolong kami Tuhan untuk melakukan dan mengerjakannya dalam ketepatan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat kehidupan, pada malam hari ini saya ingin mereview sedikit kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar di Jumat yang lalu sahabat. Ada sebuah perikop yang kita baca tentang angin ribut yang diredakan. Sahabat bisa membuka sekali lagi di dalam Markus pasal yang keempat. Kita bisa membacanya mulai dari ayat yang ke-35 sampai 41. Sahabat, kita menemukan ada begitu banyak rahasia-rahasia yang ajaib di sana, dan saya ingin membagikannya sekali lagi untuk setiap sahabat, tentu dari sudut pandang, dari angle yang berbeda sahabat. Angin ribut diredakan, Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Jadi perhatikan sahabat, Yesus di ayat ke-36 ini tidak sedang tidur, tetapi dikatakan di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Sebelumnya Tuhan Yesus duduk dan kali ini Tuhan Yesus tidur di buritan. Dan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat yang ke-39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Jadi murid-murid berada pada fase takut. Takut kepada taufan yang sangat dahsyat, takut kepada ombak yang sangat tinggi, takut kepada badai yang bergelora. Mengapa kamu tidak percaya? Dan ayat 41, mereka menjadi sangat takut. Nah, ketakutannya berpindah sahabat. Takut sebelumnya adalah takut kepada badai yang mengamuk, kepada taufan yang ganas. Tiba-tiba murid-murid menjadi, di sini dikatakan sangat. Jika sebelumnya Tuhan Yesus menggunakan kata takut saja, kali ini ketakutan itu bertambah. Kadar ketakutan itu bertambah sahabat, tetapi kepada Yesus Kristus. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, ada pembelajaran baik yang kita sudah dapatkan sahabat. Yang pertama yang saya ingin bagikan seperti yang sudah saya sampaikan pada Jumat yang lalu sahabat, bahwa angin badai, taufan yang ganas itu sahabat tidak sungkan dan tidak segan menerjang perahu, di mana di dalam perahu itu ada raja di atas segala raja. Ini menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah pola pikir yang baru untuk kita semua. Kita memang orang percaya, tetapi sahabat,
bersyukur jika Tuhan izinkan badai mengamuk, menghantam dalam kehidupan kita. Jangan buru-buru berkata, saya punya dosa apa? Apakah saya punya begitu banyak kesalahan? Apakah saya punya begitu banyak pelanggaran sehingga Tuhan izinkan hal ini? Ingat sahabat, bahwa setiap orang percaya dididik, didisiplin, dan dibesarkan oleh badai. Apa yang akan kita ceritakan jika kita tidak mengalami badai, sahabat? Coba mari kita berpikir, apa yang akan kita saksikan jika kita tidak mengalami badai? Kesaksian yang sangat dahsyat adalah seseorang yang menghadapi badai besar di dalam hidupnya, dan dia bersaksi, bercerita lantang kepada seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus meneduhkan badai. Itu kesaksian yang ajaib. Tanpa badai, coba apa yang bisa kita ceritakan? Adalah sebuah kisah kepahlawanan yang ajaib jika hari ini Tuhan mengizinkan badai besar datang menerpa kita, dan kemudian kita bersaksi, bercerita kepada dunia Yesus Kristus yang telah menolong saya dan meneduhkan badai. Nah sahabat, yang harus kita pelajari selanjutnya adalah taufan yang ganas itu, sahabat, badai yang bergelora itu, sahabat, tidak datang tanpa alasan. Tidak mungkin sebuah badai datang tanpa alasan. Dan inilah alasannya, selalu ada alasan yang baik untuk setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan, selalu ada alasan yang baik, selalu ada tujuan yang baik, selalu ada pembelajaran yang baik yang Tuhan izinkan untuk setiap badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ingat ini, badai tidak didesain untuk menghancurkan hidup kita. Badai itu didesain dalam konteks ini untuk mendisiplin para murid, untuk mendidik para murid, untuk memberi rotan bagi punggung mereka. Kenapa? Karena Yesus yang harusnya menjadi leader, tapi terjadi pergeseran yang sudah kita pelajari kemarin, sahabat, di mana terjadi pergeseran, murid merasa aman-aman karena saya menguasai perahu, saya menguasai danau. Sebagian besar di antara mereka adalah nelayan yang telah berpuluh-puluh tahun, sahabat, mungkin bekerja sebagai nelayan. Mereka merasa menguasai cuaca dan lain sebagainya. Sahabat, ini adalah pembelajaran di mana karakter kita dibentuk. Nah, yang ingin saya tambahkan begini, sahabat, sering Tuhan membawa kita masuk kepada pengalaman remuk hati untuk mencari Dia lebih lagi. Coba renungkan ini, sahabat. Seringkali Tuhan membawa sebuah pengalaman remuk hati untuk membuat kita mencari Dia. Bukankah pada saat kita diizinkan Tuhan melewati krisis, apapun krisis itu yang membuat hati kita remuk, bukankah kita semakin giat mencari Tuhan? Bukankah kita semakin getol mencari Tuhan? Bukankah teriakan kita semakin teriakan kita semakin keras kepada Allah? Pengalaman remuk hati apa yang pernah sahabat kehidupan alami? Bukankah itu mendorong kita untuk mencari Tuhan lebih lagi? Dan badai ini sukses mengirimkan para murid untuk datang ke buritan. Sekali lagi, sahabat, badai ini sukses untuk menarik para murid untuk datang ke buritan, datang kepada Yesus, datang kepada Raja di atas segala raja. Ini poin penting, sahabat. Datang kepada Tuhan bukan hanya pada saat badai bergelora, tapi datang kepada Allah, tinggal bersama dengan Tuhan harus menjadi lifestyle kita, habit kita, harus menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa digeser oleh apapun, bahwa kita memang suka bersama dengan Allah, di mana Tuhan menjadi kesenangan dan kesukaan kita. Itu yang kurang lebih saya bagikan beberapa waktu yang lalu, sahabat. Hari ini mari kita lihat angle yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, sahabat. Kemarin kita sudah menyoroti dari para murid. Nah, hari ini mari kita belajar bersama-sama dari sudut pandang Tuhan Yesus yang ajaib ini, sahabat. Lihat di ayat yang ke-37, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan Tuhan tidur, sahabat. Taufan yang sangat dahsyat ini saya percaya tidak terjadi 1 menit dan selesai, 2 menit dan selesai. Saya percaya ada upaya para murid, sahabat, ketika topan terjadi. Para murid berjuang, mereka mengupayakan supaya perahu itu tetap aman, tetap terkendali, tetap selamat. Mungkin mereka sudah berjuang beberapa waktu lamanya, sahabat,
untuk supaya perahu itu tidak mengalami kegoncangan, hancur dan rusak. Nah, selama badai terus bergelora, selama angin topan terus mengganas, selama ombak meninggi bahkan air mulai memenuhi perahu, Tuhan Yesus itu loh sahabat, yang kerennya luar biasa. Bahasa saya, nggak ngefek apa-apa. Di atas, sahabat, di perahu di atas sedang terjadi gemuruh yang luar biasa. Para murid pasti sedang berteriak-teriak. Mereka berupaya mengurusi layar, mengurusi tali, mengurusi air yang sedang masuk. Pasti perahu itu sahabat, goncangnya minta ampun. Goncangnya begitu luar biasa. Sekali lagi, itu semua nggak ngefek sama Tuhan. Tuhan tidur dengan tenang. Nah, mari kita belajar rahasianya. Apa yang membuat Tuhan Yesus tetap berada dalam ketenangan, menikmati tidurnya yang ajaib? Perahu tersebut sahabat, hampir mungkin sudah miring ke kanan, miring sekali mungkin, miring ke kiri, miring sekali mungkin, sudah hampir air memenuhi. Tetapi Tuhan Yesus tetap tenang. Apa rahasianya? Nah, di sini sahabat, mari kenali Tuhan. Kita bersama-sama mengerti bahwa Dia adalah Immanuel, Tuhan yang beserta kita, bahwa Dia juga adalah penasihat ajaib, bahwa Dia juga Allah yang perkasa. Amin, sahabat. Dan bahwa Dia juga Bapa yang kekal. Nah, satu yang tidak boleh kita lupa, Dia adalah Shalom. Dia adalah Raja Damai. Nah, saya percaya ini yang menjadi kuncinya. Dia adalah Shalom. Dia adalah Raja Damai, sahabat. Jadi damai sejahtera itu memenuhi hatinya, sekalipun badai bergejolak demikian dahsyat di sekitarnya. Saya bilang tadi, nggak ngefek apa-apa, sahabat. Kenapa? Dia Raja Damai. Damai sejahtera itu, sahabat, terus terpelihara dalam dirinya. Dia rajanya. Sahabat, sebuah kesaksian sederhana. Beberapa waktu yang lalu, saya harus tes swab antigen, sahabat. Nah, sahabat yang mungkin punya pengalaman untuk tes swab antigen itu, di dalam hati ini sahabat, tiba-tiba denyut berdetak begitu keras. Pertanyaan begitu banyak di benak, pemikiran begitu banyak di benak. Bagaimana jika saya tidak negatif? Bagaimana kemudian kalau positif? Kalau saya positif, bagaimana dengan istri saya? Kalau istri saya positif, bagaimana dengan anak saya? Kalau kami semua positif, kami harus dikarantina bagaimana? Seperti apa? Terus berkecamuk di dalam pikiran. Baru ngalami tes swab antigen. Ujian damai sejahteranya luar biasa. Tetapi Yesus ini menghadapi ujian yang sewaktu-waktu bisa mengambil nyawa semuanya, sahabat. Tetapi damai sejahtera yang melampaui segala akal itu tetap ada di dalam dirinya. Nah, yang luar biasa sahabat kehidupan, hari ini mari kita membuka bersama-sama di dalam kitab Yohanes, sahabat. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera, sekali lagi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, puji Tuhan. Damai sejahteranya tidak dibawa oleh Tuhan, sahabat. Sekali lagi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, sekali lagi, puji Tuhan. Coba bayangkan sahabat, kalau damai sejahteranya dibawa Tuhan. Ketika dia naik ke atas, damai sejahteranya dibawa. Jadi apa kita? Nah, terima ini sahabat, bahwa damai sejahtera yang daripada Allah itu diwariskan kepada kita semua. Damai sejahtera Tuhan itu ditinggalkan untuk kita semua. Dan di sini dikatakan, damai sejahteraku, damai sejahtera Tuhan itu ku berikan kepadamu. Ini yang mahal, sahabat. Damai sejahteranya Tuhan, damai sejahtera yang di perahu, yang di dalam buritan tadi, damai sejahtera yang tetap membuat Tuhan Yesus tidur pulas, damai sejahtera yang membuat angin topan mengganas, gak ngefek apa-apa kepada Tuhan, itu diberikan kepada kita, sahabat. Tangkap ini, sehingga damai sejahtera itu terpelihara
dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, maksudnya apa yang kuberikan? Damai sejahteranya Tuhan tadi yang diberikan kepada kita tidak seperti damai sejahtera yang disediakan oleh dunia. Sahabat, mari tangkap. Ada beda antara damai yang dari dunia dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bedanya apa? Damai yang dari dunia berdasarkan yang di luar. Tapi damai sejahtera yang daripada Tuhan berdasarkan yang di dalam. Damai sejahtera dunia, ukuran dan standarnya di luar. Jika harta benda banyak, damai. Jika sehat, damai. Jika aman, damai. Bagaimana jika tidak? Tapi damai sejahtera Tuhan, sekali lagi di sini dikatakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sahabat, jangan gelisah ya. Saya percaya beberapa di antara kita tidak sekedar gelisah akan sesuatu hal. Mungkin kita sudah mulai gentar, dan Tuhan sudah terlebih dahulu berbicara kepada kita. Jangan gelisah ya, jangan gentar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengalami dulu. Dia sudah ada di kapal itu. Dia sudah ada di perahu itu. Dia sudah digoncang sedemikian hebat. Dan dia menunjukkan kepada kita semua yang adalah umatnya, yang adalah milik kepunyaannya, damai sejahteranya tidak di mana, tidak dibawa. Damai sejahteranya ditinggal, diwariskan, diberikan kepada kita. Dan damai sejahtera ini berbeda dari damainya dunia. Jika damai dari dunia berpusatkan kepada yang di luar, maka damai sejahtera Tuhan ada di dalam diri kita. Sahabat, kebenaran ini seharusnya kembali lagi sahabat kehidupan mengingatkan kepada kita semua. Kita sering gelisah akan COVID ini, sahabat. Dulu kita mengenal COVID masih jauh sekali di Wuhan sana, tidak di sini. Tapi hari ini COVID semakin merangsek, semakin di dalam dan semakin di dalam. Ada begitu banyak orang sahabat kehidupan yang hari-hari ini stres, depresi, bahkan meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Bukan karena COVID sahabat, tetapi cara bunuh diri. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar gelisah. Anak-anak muda tidak hanya sekedar galau, tetapi kecemasan yang tidak teratasi, kekhawatiran yang tidak teratasi, ketakutan yang begitu besar, yang membuat beberapa orang hilang akal. Sahabat, kami mengajak setiap sahabat kehidupan dimanapun sahabat kehidupan berada. Hari ini, apa yang harus kita lakukan? Kita buka sekali lagi sahabat kehidupan di dalam Filipi 4. Filipi 4 sebelum kita selesai. Filipi 4 ayat 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir sahabat tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah, ini dia. Apa yang harus kita lakukan? Ini kata Tuhan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Damai sejahtera itu rupanya memelihara hati sahabat. Kita yang pernah mengalami masa-masa kalut, tentu kita bisa merasakan firman Tuhan ini. Betapa kalau kita kalut, cemas, khawatir, hati ini tidak hanya seperti diobok-obok sahabat. Kacau balau tidak karu-karuan. Dan Tuhan berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kuncinya adalah dalam Kristus Yesus. Jadi di dalamlah sahabat. Jangan keluar kemana-mana. Jangan pergi kemana-mana. Di dalam Kristus Yesus. Sehingga damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera ini tidak bisa sahabat diterjemahkan menurut akal. Menurut akal orang dunia tidak mungkin damai karena ada badai. Menurut akal orang-orang dunia tidak mungkin bisa tidur, ada damai. Menurut akal orang-orang dunia pasti akan gelisah, pasti akan galau, pasti akan cemas. Menurut standar dunia tidak mungkin ada damai. Tapi Tuhan telah menjadi teladan yang ajaib untuk kita semua. Di saat badai bergelora, sahabat, dia tenang, tertidur pulas, dan badai pasti akan berlalu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan
yang meneduhkan badai. Sahabat, mari kita bersama-sama satukan hati. Kita berdoa bersama-sama. Kita minta anugerah Tuhan supaya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu kembali. Ingat, itu warisan kita, sahabat. Itu legacy kita. Itu bagian kita. Diberikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran sudah kami dengar. Engkau tahu kondisi hati kami. Betapa sering kami khawatir, betapa sering kami gelisah, betapa sering kami gentar Tuhan akan banyak hal. Kau tahu kondisi hati kami seringkali Tuhan. Ada begitu banyak kekacauan yang terjadi dalam hati kami, ketakutan yang besar. Tapi kami bersyukur karena Engkau Allah, Tuhan, Raja Damai, Syar Shalom. Tuhan yang ada di dalam diri kami, yang memberikan damai sejahtera-Mu itu untuk setiap kami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari Tuhan, Engkau menguasai hati kami semuanya. Sehingga di dalam hati kami semuanya Tuhan penuh dengan damai sejahtera itu. Bapa, biar kami belajar percaya. Biar kami belajar percaya kepada Engkau. Sama seperti firman-Mu berkata, supaya Engkau belajar percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku. Amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, Amin Tuhan Yesus. firman-Mu Ya Tuhan. di jalanku, Ya. tenangkan jiwaku. Amin. Amin. Ku kan berdiri Yes. di tengah badai, Ya Tuhan. dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan sekedar pujian sahabat, tapi deklarasi iman kita bahwa Yesus Tuhan kita selalu bersama dengan kita, selalu menopang kita. Dia perlindungan kita, Dia menjamin hidup kita. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu Mari lebih lagi deklarasi kita, berkatakan dengan segenap hati. Berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun ku kan bertahan, Kami akan berjuang Tuhan. karena Yesus selalu menopang. Bersama dengan Engkau. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berdiri
Katakan bersama dengan kami sahabat yang hari ini sedang Tuhan izinkan badai bergelora dalam bentuk apapun. Yang hari ini Tuhan sedang izinkan menghadapi begitu banyak masalah, pergumulan hidup, tantangan kehidupan. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Mari menghadapkan perkaramu di hadapan Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah mengalahkan maut, sehingga kita bisa berkata, maut di manakah sengatmu? Kami punya Allah yang telah bangkit dari maut, Tuhan yang memindahkan kami dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu. Mari sahabat berperkara kepada Tuhan. Hari ini setiap kami yang sakit Tuhan, kami menghadapkan sakit penyakit kami di hadapan-Mu Tuhan. Kelemahan-kelemahan tubuh kami hadapkan di hadapan-Mu Tuhan. Dari ujung kepala kami sampai dengan ujung kaki kami Tuhan. Setiap bagian yang sakit, mari sahabat pegang bagian yang sakit itu. Kami yang sakit di kaki Tuhan, kami yang sakit dengan organ-organ tubuh kami, paru-paru, ginjal, hati, jantung kami Tuhan. Kami yang sedang sakit dengan darah, tekanan darah kami Tuhan, dengan migrain. Mari hadapkan perkara, mari berkata-kata di hadapan Tuhan sahabat. Mari deklarasikan imanmu. Kami punya dokter di atas segala dokter, kami punya tabib di atas segala tabib. Kami punya Allah yang adalah Tuhan Allah kami yang maha baik. Kami hadapkan segala sakit penyakit kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Engkau Allah yang adalah kasih, di mana kasih itu telah kami terima. Biarlah pada malam hari kami terima juga kesembuhan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sembuh. Mari katakan bersama dengan kami sahabat, kami sembuh, kami sehat, kami kuat, kami pulih. Mari bangkit dari sakit-Mu sahabat. Mari pegang sakit yang ada di tubuhmu. Nyatakan imanmu, Tuhan menjamah segala sakit penyakitmu. Aku sehat dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah tubuh kami tempat di mana Allah Roh Kudus berdiam? Karena itu segala sakit penyakit kami usir Engkau keluar dari tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehat. Setiap sel-sel tubuh kami yang rusak, jaringan-jaringan tubuh kami yang telah mati, Tuhan gantikan dengan yang baru. Kami sepakat berdoa memberkati mereka yang secara khusus saat ini Tuhan sedang lemah karena COVID-19. Mereka yang saat ini sedang diisolasi, mereka yang saat ini sedang dikarantina, mereka yang sedang memperjuangkan hidup mereka Tuhan. Mereka yang sedang berupaya memperjuangkan hidup mereka di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat-saat ini Tuhan, kami minta kekuatan yang daripada-Mu turun atas mereka semua. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memenuhi hati mereka semua. Biarlah bangkit iman mereka, bangkit kekuatan mereka. Mereka punya Tuhan yang benar, mereka punya Allah yang adalah penyembuh. Dan biarlah pada malam hari di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka sembuh, sehat. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sehat. Setiap virus, kuman, bakteri, kami matikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bahkan kami percaya di saat mereka sendiri, Engkau berkenan untuk menemui mereka Tuhan. Biarlah pada saat mereka sendiri, Engkau berkenan Tuhan untuk menyatakan diri-Mu atas mereka. Sehingga di masa-masa isolasi, di masa-masa karantina, di masa-masa mereka tidak boleh terhubung dengan dunia luar, mereka justru terhubung dengan Engkau Tuhan. Dan ketika mereka sembuh, kami percaya setelah kesembuhan itu Tuhan, akan keluar saksi-saksi Kristus yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Sakit penyakit itu tidak mendatangkan maut, tapi sakit penyakit itu justru menjadi tanda-tanda yang ajaib, menjadi berita yang heran bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus Kristus. Terjadi dan tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Ya Tuhan. Kami tahu Indonesia ada di tangan dan hati-Mu. Amin. Malam hari ini kami sepakat satukan hati. Haleluya. Kami terus menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu Ya ya. Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang campur tangan. Amin Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang pegang kendali atas Mari segala Tuhan, sesuatunya mari atas Yesus. bangsa kami. Ya Mari Tuhan, berikan kekuatan buat bangsa kami Ya. untuk boleh melalui badai ini Ya Tuhan. Tuhan. Bawa bangsa ini untuk tetap bertahan Tuhan, karena kami tahu Engkau yang akan menopang bangsa kami Amin. melewati musim-musim yang kami tahu tidak Amin, mudah Tuhan. ini Tuhan. Mari tolong setiap kami, Ya. tolong setiap anak-anak-Mu di
dimanapun mereka berada malam hari ini Tuhan. Bersama-sama dengan kami saat ini sepakat kami minta Dalam nama Tuhan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Ya Tuhan, Tuhan. mujizat-Mu terjadi atas Indonesia. Tuhan Yesus. Kau mengasihi Indonesia, Ya. Kau mencintai Indonesia. Pulihkan Indonesia Dan Tuhan. kami boleh melihat Indonesia bangkit dari semua ini Tuhan. Kami boleh melihat kuasa-Mu nyata buat bangsa Amin, ini, Tuhan. sehingga Amin. pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di Amin. mana-mana. Dalam nama Tuhan Tuhan, Yesus. kami percaya tidak ada yang mustahil ya Yes. Tuhan. Ketika Amin. Engkau bekerja, ketika Engkau berkarya, dan ketika Engkau menyatakan kuasa-Mu buat bangsa kami, Ya. kami boleh melalui badai ini Tuhan dengan Ya kekuatan. Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima Terus kasih, berkati pemimpin Bapak. kami Pak Presiden Jokowi di dalam membawa bangsa ini Tuhan melewati musim-musim yang berat ini Tuhan. Kau berikan kekuatan yang ekstra buat beliau. Amin. Berikan kemampuan, berikan kebijaksanaan, berikan hikmat yang dari Tuhan. Ada atas Setiap hamba-Mu pemimpin-pemimpin daerah dimanapun mereka berada, Tuhan juga tolong berikan hikmat. Amin. Berikan kebijaksanaan buat setiap mereka. Terima kasih. Untuk boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan yang terbaik yang dari Tuhan. Ya, kami boleh melewati pandemi ini dengan kekuatan Ya. dari Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Engkau yang terbaik Tuhan. Engkau segala-galanya. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadirat-Mu. Terima kasih untuk kelawatan-Mu. Terima kasih untuk Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih untuk pribadi-Mu sendiri Tuhan. Kami bersyukur untuk Engkau yang adalah Allah Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesembuhan yang sudah Tuhan nyatakan, pemulihan yang Tuhan nyatakan. Kami bersyukur karena Engkau mendengar seluruh doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang terus berkarya untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami percaya setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawabnya, dan kami terima jawaban itu. Kami serahkan seluruh doa kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sahabat bersama-sama katakan amin. Amin. Baik sahabat kehidupan, berakhir sudah Siloam kita pada malam hari ini dan kita sudah berada di penghujung program acara Siloam pada malam hari ini. Dan mari tetap percaya setiap doa kita, setiap pengharapan kita akan Tuhan jawab dengan caranya yang ajaib. Dan sahabat kehidupan, berakhir sudah program acara Siloam pada malam hari ini. Dan kita akan bertemu kembali minggu depan di hari Jumat, tentunya di jam 7 malam di Facebook Sahabat Kehidupan. Dan kami di sini pamit undur diri dari hadapan sahabat semuanya. Saya Nancy dan rekan saya Kak Jeffrey dan Kak Roro pamit undur diri. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.